Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Romantisnya Murojok ditandai dengan suasana ngeri-ngeri sedap, memadu kasih di tengah malam, hanya bisa berbisik-bisik dari kolong rumah. Suaranya terdengar, orangnya tidak terlihat. Jaraknya sangat dekat, hanya 2 cm, tetapi tidak terjangkau. Intinya, pacaran dari balik dinding ini bebas bicara tapi tidak bebas meraba. Menelisik tahapan proses Murojok, aku sebenarnya sudah lolos satu tahap. Pengawal klan, para lelaki di pos ronda tadi telah membiarkanku masuk ke rumah gadis idaman. Ibaratnya, aku sudah berada dalam istana, bisa bertemu langsung dengan sang putri. Paling istimewa, sejak malam ini, aku diizinkan pula menginap di istana, sang pujaan hati, bukan hanya semalam, bisa beberapa malam ke depan. Meski sudah di dalam istana, memadu asmara secara terbuka sangat terlarang, itu sumang namanya. Satu-satunya jalan untuk merayu sang idaman harus dengan prosesi Murojok, pacaran dari balik dinding. Memadu asmara secara rahasia yang berlangsung di tengah malam. Untuk itu, diperlukan operasi rahasia yang bernama Murojok. Kata sandinya, rambutmu harum, strateginya, i atas langit, i tuyuh bumi. Kapan pelaksanaannya? Kurencanakan tengah malam nanti, atau esok, atau lusa. Tergantung situasi dan kondisi karena peluangnya hanya sekali. Aku harus segera mengambil keputusan, sebelum situasinya berubah. Sejak gagalnya operasi rahasia, rayu-merayu adik kelas beberapa waktu lalu, sebenarnya sudah pupus harapanku untuk memiliki pendamping. Lebih lagi setelah teman-teman sekolah memberiku sebutan, Tuan Anti Gadis, harapanku makin tipis. Pasalnya, grafiti anti gadis sebagai sindiran untukku bertebaran di semua dinding toko dalam kota Takengon. Lalu, apalagi yang bisa kuharapkan dari siswi di sekolahku? Mengemis cinta, itu pantanganku. Aku bukan pengemis cinta. Sekarang calon jodoh sudah di depan mata. Semua standarku ada pada perempuan ini. Gelagatnya, dia menyukaiku. Aku pun jatuh cinta kepadanya. Benarkah konklusi ini? Inilah yang perlu ditanyakan langsung kepada si pemilik badan. Benarkah dia menyukaiku? Atau kutanyakan hal itu di balai-balai ini? Nonsens, itu pasti tidak mungkin. Sama saja melecehkan kehormatan keluarga dan klan mereka. Apabila kehormatan diusik, aku akan berhadapan dengan semua orang di desa ini. Bunuh diri namanya, aku akan pulang nama. Menunggu waktu yang tepat, kapan? Malam ini, besok atau lusa. Pikiranku berkecamuk, harus kuputuskan dengan cepat, kenapa takut? Mati hanya sekali, peluang tidak pernah datang 2 kali. Malam ini, tegas hatiku. Malam ini, bisik hatiku sekali lagi. Ya, malam ini operasi rahasia bernama Murojok akan dilaksanakan. Strateginya seperti apa? Semua dilakukan tanpa menimbulkan suara, semacam operasi senyap. Taktiknya, aku harus mengajak Kapitan Adi tidur lebih cepat. Operasinya, pertama, meminyaki engsel pintu dapur supaya tidak berderit. Kedua, menyiapkan ranting di dekat target operasi. Ketiga, menghafal jalur. Keempat, menyediakan media kontak. Antisipasinya, pertama, apabila pun Raman mengajak kami berbincang-bincang malam ini, aku harus pura-pura menguap. Biasanya, menguap adalah tanda datangnya kantuk, dan tuan rumah mempersilahkan tamu untuk istirahat. Kedua, apabila si Kapitan Adi terbangun saat operasi dijalankan, dengan cepat harus kukatakan, dari atau akan ke kamar mandi. Ketiga, apabila operasi gagal dan tertangkap, aku harus berlindung di balik Kapitan Adi. Dalam operasi ini, media kontak merupakan sarana penting. Benda apa yang akan kuberikan kepada Rani? Aha, aku ingat. Sisir tanduk yang kubeli di toko Murni Hati masih tersimpan di saku celana.